Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Ya, bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sudah lama sekali saya tidak mengupload konten-konten ya, yang mana dikarenakan saya beberapa hari ya, seminggu itu ada di rawat di rumah sakit ya, jadi tidak sempat untuk membuat video begitu. Padahal kalau untuk bahan-bahan konten sih sudah dipersiapkan ya, ada beberapa, tetapi ya karena berhubung sakit dan dirawat jadi terbengkalailah semua. Baru kali ini saya sanggup dan sempat untuk membuat video ya. Nah, sebelumnya bagi penonton yang belum subscribe, mohon di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar mengetahui update video saya yang terbaru, dan tentunya sebagai pendorong semangat saya ya untuk terus berkreasi begitu. Nah, kali ini video singkat saja ya. Ini sebetulnya untuk kayunya ini saya sudah lama menerima ya, cuman baru sempat saya ambil tadi karena saya baru masuk kerja. Dan ini kan untuk alamat pengirimannya kan di tempat saya bekerja. Jadi security-nya sangat baik ya. Jadi dibiarkan lama di security ataupun di resepsionis, dititipkan, kemudian baru tadi saya ambil ketika saya masuk kerja ya, karena baru tadi saya masuk dan kebetulan sudah agak sehat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan semuanya agar segala sesuatunya bisa menjadi lancar ya. Nah, ini langsung saja kita review, yaitu kayu kemuning. Jadi saya ada memesan kayu kemuning ya dari salah seorang teman di Jawa. Jadi untuk kemuningnya ini kemuning lokal. Jadi ada kemuning itu kan ada beberapa jenis ya, ada lokal, kemudian ada kemuning Jepang, dan ada kemudian itu kemuning mikro ya, yang kecil itu begitu. Jadi ini yang kemuning lokal. Nah, kalau kita lihat ini untuk motifnya ya, ini sangat minim daripada barik ya, barik yang seperti ini, garis-garis seperti ini. Karena apa? Ini bagian atas. Jadi ini bagian pohon kemuning yang atas. Jadi untuk motifnya ini hanya garis-garis mendatar seperti saja ya. Kemudian seperti macam bulu merak, motif-motif bulu merak begitu, karena ini untuk bagian yang atas. Dan ini nanti untuk karakter kemuning yang seperti ini cocoknya dibuat menjadi serunai keris ya, atau gandar lah istilahnya kalau di Jawa. Jadi ini untuk bagian serunai atau sarung. Nah, berbeda dengan yang ini. Kalau untuk yang ini bagian bawah, dan biasanya ini bagian yang di dekat akar. Jadi untuk cocoknya dalam membuat sampir itu memang bagian yang di dekat akar yang bawah, karena ada bariknya ini, barik. Jadi nanti kalau dijadikan pakaian keris itu nanti dalam istilah Jawanya itu ya nginden ya. Saya pun baru tahu istilah nginden itu dari teman saya, nginden. Jadi nginden itu ialah satu fenomena yang apabila pakaian keris itu terkena cahaya, dia akan membentuk fenomena bergaris-garis, berkilat, bergaris-garis. Jadi ini untuk yang bagian akar ini, dekat akar bawah itu akan nginden deh begitu. Kalau bahasa umumnya ya bermotif garis gitulah begitu, karena ini yang di bawah. Dan biasanya memang kalau untuk bagian sampir itu yang paling cantik itu ialah bagian yang meliuk ini, karena dengan bagian yang meliuk ini itulah untuk fenomena bariknya itu yang paling indah. Berbeda dengan yang bagian dari sini, itu kan hanya lurus begini saja ya. Tetapi kalau untuk yang di bagian liukan seperti ini, untuk fenomena bariknya itu lebih indah begitu. Jadi kalau untuk di keris-keris luar Jawa ya,
Umumnya kalau untuk keris Jawa itu kan kayu yang menjadi favorit itu baik di Jawa, di Madura ataupun di Bali, yaitu kayu yang menjadi favorit ialah kayu Timoho ya. Tapi kalau keris di luar Jawa seperti Bugis, seperti keris-keris Melayu Sumatera ataupun Semenanjung, itu memang yang paling cocok itu atau yang sudah menjadi kebiasaan atau kaidah ialah kayu kemuning begitu. Jadi umumnya kalau untuk keris luar Jawa itu seperti keris-keris Melayu ataupun Bugis digunakan itu kayu kemuning. Jadi memang kayu kemuning itu memiliki keindahan tersendiri ya. Memang ada juga untuk kayu jenis-jenis tertentu yang memiliki fenomena barik ya, atau fenomena motif garis seperti ini, seperti misalnya kurli matoa ataupun kurli mangga. Itu beberapa saya lihat ada juga yang memiliki fenomena motif bergaris seperti ini ya. Tetapi kalau kemuning ini dia bagaimana ya, lebih indah begitu, lebih cantik dia. Jadi nanti setelah di finishing kan, kemudian diberi pernis, dan apabila untuk komposisi atau proses finishing atau pernisnya itu cantik, maka motifnya itu akan menjadi cantik begitu. Nah, beda dengan yang ini ya, ini bagian atas cocoknya nanti ini bagian serunai ya atau gandar. Jadi nanti akan saya bawa ke tempat tukang potong. Nanti kan ini saya akan potong beberapa bagian. Mungkin ini cukup 2 bagian saja ya, karena kan ada yang patah, ada yang retak ya. Jadi dibagi 2 seperti ini. Kemudian untuk ketebalannya juga akan dibagi 2 karena ini cukup tebal ya. Untuk bagian serunai atau gandar ini cukup tebal. Jadi nanti ini juga akan dipotong, dibelah menjadi 2. Ini dipotong panjang, kemudian dibelah 2 seperti ini untuk dimanfaatkan sebagai serunainya. Dan ini untuk bagian sampir. Kalau ini nanti tidak perlu saya potong, tidak perlu saya bawa ke tempat tukang potong, nanti ya saya gergaji sajalah. Karena kalau untuk di tempat tukang potong ini kan bagaimana ya, saya kan untuk mengerjakannya satu tahapan demi satu tahapan, jadi tidak semua saya bentuk motif kemudian saya potong, tidak. Jadi mana yang saya perlukan dulu satu, itu yang nanti akan saya potong. Kecuali memang saya mau buat sekali banyak, itu dibuat motif, kemudian langsung di bawah, itu lebih praktis sebenarnya. Tetapi saya tidak membuat sekali banyak ya, ini untuk pemakaian pribadi. Nah, ini sebelumnya sudah ada dibentuk motif ladrang ya oleh pemilik sebelumnya, tetapi tidak jadi dan akhirnya dijual kepada saya. Baik, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sekali lagi mohon di subscribe dan klik tombol loncengnya agar mengetahui update video saya yang terbaru dan mendorong semangat saya juga. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.